Selamat malam, sahabat satu kata. Selamat berjumpa kembali di dalam acara podcast satu kata dengan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Muhammad Chandra. Dan di depan saya Pak Insinyur Wery Sahrial, yang malam ini kami berdua akan ngelantur bicara mengenai ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang sedang ngetren. Olahraga, kriminal apa aja lah ya. Boleh saja akan kami bicarakan bisnis malam ini. Bisnis juga bisa. Koperasi, awak kan jago koperasi itu. Boleh. Oke. Dan untuk malam ini mungkin seperti tadi dikatakan yang lagi ngetren, viral, kita boleh bicara dulu mengenai ya yang ringan-ringan, bagaimana Spanyol bisa menjadi juara dunia mengalahkan Argentina ya. Raja-raja bola dia. Dalam perpanjangan waktu yang terus terang saja memang kalau saya menilai memang dari awal tim yang terbaik pada saat Piala Dunia 2026 ini paling solid, paling kompak, walaupun tidak punya pemain bintang, itu adalah tim dari Spanyol. Yamal ya bintang. Ada Yamal. Nah, mungkin bagaimana menurut Pak Wery kan? Ya, jadi memang kalau untuk Piala Dunia kemarin ya, hebat, lucu. Saya nonton di final di rumah di Cafe Klani, ramai juga kawan-kawan nonton. Tapi kalau yang di depan Korem, depan kantor wali kota tuh, wah itu penontonnya beribu-ribu karena ada hadiah. Waktu nonton itu emang ada yang nyelutuk. Kita bangga ya, seluruh dunia mungkin 1 miliar lebih penonton seluruh dunia ya. Ada yang nyeletuk. Cobalah kalau Indonesia bisa juga masuk di Piala Dunia. Dibalas sama yang kawan celetukan nih. Sebenarnya bisa kalau mau juara dunia. Kemarin udah juara 2. Juara dunia, juara 2. Apa tuh? Kata yang lain. Korupsi. Wah, kalau diadakan lomba korupsi tingkat dunia hebat ya. Kita udah ke juara 2 kemarin ya. Ya, yang aneh Indonesia sebagai negara besar ya Pak Wery, dengan penduduk yang 278 juta sekarang, hanya untuk mendapatkan 11 orang sebagai pemain di tim sepak bola nasional, itu kok sulit sekali gitu kan. Nah itu juga aneh dari dulu. Apalagi dibanding Tanjung Verde ya, yang cuman 500 negara pulau-pulau kecil, kayak Pasifik gitu, cuman 600-an ribu penduduknya, kayak kota Pontianak lah atau Kuburaya, sekitar 600-an. Ya itu yang mungkin kata tadi Pak Wery, di mana-mana Indonesia ini kayaknya, apalagi sekarang kita ngelihat selalu setiap hari kita membaca di berbagai media itu berita korupsi. Jangan-jangan juga gitu di tim sepak bola kita atau di PSSI itu jangan-jangan juga di dalam juga ada hal yang perlu dibereskan gitu kan. Jangan-jangan ada juga korupsinya kali ya. Bukan lagi jangan-jangan, kemungkinan besar mungkin Pak Wery ya. Karena bagaimanapun rasanya sebagai negara besar dengan ya boleh dikatakan bahwa negara yang cukup kaya, ya rasanya tidak mungkin kita tidak bisa membentuk satu tim nasional, tim sepak bola nasional yang artinya bisa ikut menjadi elit-elit kesebelasan dunia seperti Brazil, Argentina, Italia, Prancis, Spanyol dan sebagainya. Jadi rasanya tidak mungkin, karena ada saya baca buku-buku apa lupa saya.
suatu negara yang dikuasai oleh koruptor tidak akan pernah maju, apapun bidangnya. Jadi kadang-kadang mikir juga nih, kalau Indonesia ini berarti harus maju bukan MBG ya. Mungkin korupsi dulu berantas ya baru bisa maju ya. Nice. Tanjung Perde itu tidak ada korupsi, negaranya jadi kaya gitu. Terus negara-negara yang korupsinya yang masuk Piala Dunia itu kan rata-rata negara yang non korup, Ya, yang di pasti bawah 10. korupnya ya kecil lah dibanding indeks Ada korupsi kecil lah indeksnya. dari negara kita sendiri gitu kan. Itu yang faktanya seperti itu memang Pak Wery, saya rasa. Jadi memang benar nih kalau presiden kita kan katanya mau berantas korupsi ya. Berantas lah. Jangan nunggu selesai periode pertama, baru periode kedua baru mau berantas benar-benar. Tapi periode pertama banyak loh. Tapi kan kalau bicara memberantas dan kondisi korupsinya memang sekarang memprihatinkan di Indonesia, ya Pak Presiden sendiri mengingatkan kita bahwa ikan busuk itu mulai dari kepala Pak Wery. Itu Pak ini Pak Listio. Ya, Pak Listio yang ngomong. tapi juga pernah dikutip juga oleh Pak Presiden. Listio Kapolri ya. Ini yang juga bikin kita bertanya-tanya kan, bagaimana dengan istilahnya apa pameo ya, pemeo, bahwa ikan busuk itu mulai dari kepala. Memang kalau kita nih seumuran kita nih ya, kalau menyaksikan korupsi di Indonesia itu mengerikan. Apalagi kita kan udah banyak keliling kemana-mana ya. Lihat korupsi di Indonesia ini luar biasa. Sampai ke tingkat bawah pun korupsi itu jalan gitu sampai tingkat. Anda sampai tingkat RT RW sih, baru tingkat kepala desa itu terus ke atas. Kalau Ya. pegawai nggak perlu tingkatan tuh korupsi, udah kayak umum gitu. Menurut Pak Yusril Iza Mahendra, terakhir beliau mengingatkan pada saat bahwa persoalan korupsi ini di negara kita adalah karena lemahnya moral dan etika, rendahnya moral dan etika. Dan menurut beliau juga bahwa pendidikan kita, kurikulum pendidikan kita tidak mendukung untuk membangun moral dan etika yang baik bagi sumber daya manusia kita. Nah, saya pikir saya sependapat dengan itu, Pak Wery. Artinya bahwa moral dan etika itu terutama harus diberikan di dalam pembelajaran atau pendidikan mulai di tingkat dasar sampai di tingkat menengah. Artinya dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai sekolah menengah atas. Nah ini memang kalau kita lihat di pendidikan kita sekarang itu hanya bicara ilmu pengetahuan saja, tetapi dasar-dasar pendidikan terhadap misalnya budi pekerti, kesopanan, kemudian yang itu berkaitan dengan semua dan moral etika itu Cuman saya tidak ada gitu. agak kurang setuju juga dengan pendapat itu dengan kenyataan sekarang kan. Tadi kan ada dibilang bukan busukan dari atas, dari kepala. Emang kalau ada tingkat pimpinan yang memberikan contoh ke bawah pasti enggak akan. Karena saya sering dengar nih, kita ini kan apalagi saya wartawan ya, sering yang kalau di pemerintahan yang pangkat-pangkat rendah, kalau yang di polisian atau tentara atau di manalah yang pangkat rendah, mereka itu kadang-kadang menggunjingkan, membicarakan atasan diam-diam gitu, umpama lagi istirahat. Yang dibicarakan mereka, bos kita dapat ini nih, dapat itu, kita tidak kebagian dia kali. Nah, artinya memang harus dari atas. Ya, Moral mungkin kalau saat ini moral mungkin berikutnya lah, karena ustadz-ustadz pun malas bahas itu. ya persoalannya kalau yang kata Pak Wery bahwa itu dimulai dari dari atas ya, dari kepala. Nah persoalannya
Lah berarti kepalanya mesti diganti atau ikannya mesti diganti lagi dengan yang tidak Oke. busuk kan itu. Oke. Nah itu kan persoalannya. Nah, kalau saya juga memandang bahwa ada persoalan-persoalan yang artinya membuat korupsi itu juga menjadi marak ya, karena adanya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Pak Boy. Jadi Pelimpahan kekuasaan dan kewenangan mungkin sistem ini kali, Pak juga, Chandra. ya itu tadi. sistem juga Pak harus Boy. dirubah sistemnya. Kalau kita lihat kayak kemarin baru ketahuan kan kayak Iran, ternyata di sana merata gitu kemakmurannya masyarakatnya. Itu selama ini kan nggak tahu tentang Iran ya. Begitu perang kita tahu perang itu. Oke, kita itu dulu ya. Boleh. Minum dulu apa ngopi Oke. dulu? Break dulu ya. Ya boleh. Mungkin ada iklan yang mau masuk kali ya. Ya, boleh. Ayo, Siap, Bung siap. iklan. Main kan? Halo warga Pontianak, Mimin mau kasih tahu nih, sebuah percetakan Persona Media. Yaps, mari Mimin kasih tahu. Kira-kira apa aja sih yang bisa dicetak di Persona Media? Dan pastinya di sini bisa cetak apa aja, mulai dari spanduk, brosur, banner, stiker, print gelas, dan masih banyak lagi. Cetaknya rapi, warnanya tajam, dan pengerjaannya cepat. Lokasinya di Jalan Parit Haji Husein 2, Kompleks Alegria 3, nomor B33.